Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 19 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tetap berdiri bagi-Mu ya Bapa di saat-saat krisis. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita hari ini, tanggal 19 Juni 2025, yang berjudul Berdiri bagi Allah di saat krisis. Ayat inti diambil dari Daniel 3 ayat 17 dan 18, yang berbunyi, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Mimpi indah Nebukadnezar menyebabkan perubahan yang nyata dalam ide dan pendapatnya. Dan untuk beberapa saat ia dipengaruhi oleh rasa takut akan Tuhan. Tetapi hatinya belum dibersihkan dari kesombongannya, ambisi duniawinya, keinginannya untuk meninggikan diri sendiri. Setelah kesan pertama itu hilang, ia hanya memikirkan kebesarannya sendiri dan mempelajari bagaimana mimpi itu dapat diubah menjadi kehormatannya sendiri. Kata-kata "Tuankulah kepala yang dari emas" itu meninggalkan kesan yang paling dalam di benak Nebukadnezar. Ia memutuskan untuk membuat sebuah patung yang akan lebih baik dari aslinya. Patung ini tidak akan merosot nilainya dari kepala sampai kaki, seperti yang telah diperlihatkan kepadanya, tetapi akan dibuat seluruhnya dari logam yang paling berharga. Dengan demikian, seluruh patung akan menggambarkan kebesaran Babel, dan ia memutuskan bahwa melalui kemegahan patung ini, nubuat tentang kerajaan-kerajaan yang akan menyusul harus dihapuskan dari benaknya dan dari benak orang lain yang telah mendengar mimpi dan penafsirannya. Dari harta yang diperoleh dalam perang, Nebukadnezar
membuat sebuah patung emas dan mengeluarkan sebuah pengumuman yang menyerukan kepada semua pejabat kerajaan untuk berkumpul pada saat pentahbisan patung ini dan pada saat alat-alat musik dibunyikan untuk menundukkan kepala dan menyembahnya. Hari yang ditentukan pun tiba, dan saat alunan musik yang memukau terdengar, rombongan besar itu sujudlah dan menyembah patung emas itu. Namun, ketiga pemuda Ibrani, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita tidak memiliki catatan tentang kehadiran Daniel, tidak menghina Allah di sorga dengan memberi penghormatan kepada berhala ini. Tindakan mereka dilaporkan kepada raja. Karena marah, ia memanggil mereka ke hadapannya dan dengan ancaman berusaha membujuk mereka untuk bersatu dengan orang banyak dalam menyembah patung itu. Dengan sopan namun tegas, mereka menyatakan kesetiaan mereka kepada Allah di sorga dan iman mereka kepada kuasanya untuk menyelamatkan mereka pada saat pencobaan. Kemarahan raja tidak mengenal batas. Ia memerintahkan agar tungku dipanaskan 7 kali lebih panas daripada biasanya. Dan tanpa menunda, orang-orang Ibrani yang dibuang itu pun dilemparkan ke dalamnya. Begitu dahsyatnya api itu, sehingga orang-orang yang melemparkan orang-orang Ibrani itu terbakar sampai mati. Diambil dari manuskrip 110 tahun 1904. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kemarin kita sudah pelajari Daniel menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Dan Allah Bapa menyingkapkan mimpi Nebukadnezar serta artinya melalui anaknya. Hari ini kita akan lihat pola yang sama, yaitu Allah Bapa dan anaknya. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 177 paragraf 5. Kemarahan raja tidak mengenal batas. Ia memerintahkan agar tungku dipanaskan 7 kali lebih panas daripada biasanya. Dan tanpa menunda, orang-orang Ibrani yang dibuang itu pun dilemparkan ke dalamnya. Begitu dahsyatnya api itu sehingga orang-orang yang melemparkan orang-orang Ibrani itu terbakar sampai mati. Dalam Prophets and Kings halaman 508 paragraf 3 dikatakan, tetapi Allah tidak melupakan miliknya sendiri. Ketika saksi-saksinya dilemparkan ke dalam perapian itu, maka Juru Selamat menyatakan dirinya sendiri kepada mereka secara pribadi dan bersama-sama mereka berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Dalam hadirat Tuhan yang berkuasa atas panas dan dingin, nyala api itu kehilangan kuasanya untuk membakar. Perhatikan, Bapa tidak melupakan umatnya, miliknya, dan mengutus siapa? Mengutus anaknya yang kekasih, yang adalah Sang Juru Selamat, untuk hadir langsung secara pribadi bersama dengan umat-umatnya. Ini penting kita ingat, karena kita semua percaya bahwa Allah itu tidak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Jika dahulu Ia kirimkan anaknya untuk sertai umatnya, tentunya janji yang sama menjadi bagian kita sekarang. Percayakah kita? Dalam tulisan lainnya dikatakan, surat yang nomor 90 tahun 1897 paragraf 21. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, Dia tidak melupakan miliknya. Ketika orang-orang yang setia dilemparkan ke dalam perapian, Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi. Kristus berdiri di sisi mereka, dan keempatnya berjalan di perapian. Nyala api mengakui kehadiran Dia yang perkasa dalam kekuasaan dan daya guna. Tuhan panas dan dingin membutuhkan ketaatan dari alam, dan api kehilangan kekuatan mereka untuk memusnahkan. Kristus sendiri secara pribadi hadir bersama mereka dalam perapian yang menyala-nyala itu. Kristus yang adalah Tuhan panas dan dingin ditaati oleh alam, bahkan api kehilangan kekuatannya.
kehadiran Kristus secara pribadi bagi hidup kita masing-masing penting kita pahami, sebab segalanya telah Bapa serahkan kepada Anak-Nya. Adakah Yesus masih berdiri bersama kita sekarang? Nah, pada waktu Raja Nebukadnezar melihat ada orang yang keempat, dia berkata, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Bagaimana Raja Nebukadnezar mengetahui orang yang keempat itu seperti anak dewa atau seperti anak Allah? Roh Nubuat membantu kita dalam Para Nabi dan Raja halaman 296 paragraf 3. Bagaimanakah raja yang kafir itu sampai mengetahui rupa anak Allah? Orang-orang Ibrani yang ditawan itu yang memegang jabatan kepercayaan di Babel dalam kehidupan dan karakter telah menyatakan kebenaran di hadapannya. Ketika ditanya alasan dari iman mereka, maka mereka telah memberikannya tanpa keraguan-raguan. Dengan jelas dan sederhana, mereka telah menyatakan prinsip-prinsip kebenaran. Dengan demikian mengajar orang-orang di sekeliling mereka tentang Allah yang mereka sembah. Mereka telah menceritakan tentang Kristus, penebus yang akan datang, dan dalam bentuk orang keempat di tengah-tengah api itu, sang raja mengenal anak Allah. Perhatikan, melalui prinsip kebenaran mereka, yaitu pemuda Ibrani ini, mengajar orang-orang di sekeliling mereka tentang Allah yang mereka sembah. Siapakah Allah yang mereka sembah? Allah Bapa. Jadi, Daniel dan teman-temannya mengajarkan kepada orang-orang di Babel tentang Allah Bapa dan menceritakan tentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang akan datang sebagai penebus. Dan peran penebus itu digambarkan oleh kehadiran anak Allah dalam melepaskan Hanaya, Misael, dan Asaria dari dapur api. Karenanya, Raja Nebukadnezar mengenal anak Allah bukan karena mengenal wajah anak Allah, tetapi dari atribut peranan Yesus yang dinyatakan pemuda-pemuda Ibrani tersebut, yaitu 1. Sumber kekuatan. Yesus adalah sumber kekuatan yang memberi kekuatan kepada para pemuda Ibrani tersebut, dan yang lebih teristimewa, 2. Penebus atau juru selamat. Ketiga pemuda Ibrani itu memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat kepada Raja Babel, dan benar, mereka diselamatkan dari hukuman Babel dan tetap hidup. Oleh hal-hal inilah Nebukadnezar mengenal orang yang keempat itu adalah anak Allah, sebab dia memberi kekuatan kepada pemuda Ibrani dan menyelamatkan mereka. Nebukadnezar dengan jelas menyaksikan hal ini dan itu sebabnya dia menjadi takut. Karenanya dia berkata dalam Daniel 3 ayat 28 yang berbunyi, "Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang telah menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Siapakah Allah yang raja maksudkan? Allah Bapa. Raja tahu siapa Allah yang dia maksudkan dan Allah inilah yang raja puji karena telah mengirim malaikatnya. Siapakah malaikat yang dimaksudkan? Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, Sang Penebus, Sang Juru Selamat. Karenanya ini menjadi panggilan bagi kita semua untuk menjadi Hanaya, Misael, dan Asaria modern. Melalui kehidupan dan karakter, kabarkan kebenaran. Siapakah kebenaran? Yesus Kristus, anak Allah. Prinsip hidup kita, prinsip hidup kebenaran. Meninggikan Allah Bapa dan anaknya. Penting sekali bagi kita semua mengenal anak Allah yang adalah kebenaran dan menerima dia dalam hidup kita, serta kabarkan kepada sesama. Para pemuda Ibrani ini mengalami dapur api secara fisik. Bagaimana dengan kita sekarang? Adakah dapur api bagi kita? Kisah Para Rasul halaman 486 paragraf 3 berkata, "Melalui ujian dan aniaya kemuliaan, tabiat atau karakter Allah dinyatakan pada umat pilihannya. Orang-orang percaya pada Kristus dibenci dan dianiaya oleh dunia, telah dididik dan didisiplin dalam sekolah Kristus. Di dunia ini mereka berjalan pada jalan yang sempit,
mereka disucikan dalam dapur api kesusahan. Mereka mengikuti Kristus melalui pertentangan yang sangat berat. Mereka menderita penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan yang pahit. Dapur api atau perapian itu adalah dapur api kesusahan. Mereka yang mengikut Yesus alami pertentangan yang sangat berat, menderita sangkal diri, dan alami kekecewaan pahit. Namun demikian, apapun yang terjadi, biarlah kita tetap teguh berdiri bagi Bapa, sebab Yesus telah berjanji sertai kita sampai kesudahan. Dan api itu memurnikan kita. Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 114 paragraf 3 menyatakan, penderitaan dan cobaan membawa kita dekat kepada Yesus. Perapian memusnahkan kotoran logam dan mencerahkan emas. Dapur perapian kesengsaraan itu untuk memurnikan kita agar kita layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Masa krisis di depan kita semakin dekat dan meningkat. Namun tetaplah teguh berdiri bagi Allah Bapa dan Anak-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah sekali pada pagi hari ini. Bila mana kami setia padamu ya Bapa, Engkau akan pelihara dan pimpin dan selamatkan kami oleh kehadiran Anak-Mu. Itulah pengalaman Hanaya, Misael, dan Azaria saat mereka berdiri teguh bagimu ya Bapa dan dilemparkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Dan Anak-Mu, Yesus Kristus, selamatkan mereka. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh Anak-Mu dalam hidup ini, sebab kehadiran Kristus dalam hidup kami lebih intim lagi, yaitu hadir dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Dan kami pun saat mengalami dapur perapian kesusahan, keluar menjadi logam murni dan bersih, bebas dari kotoran dosa, dan layak menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.